Hai hai hai. Gedung merupakan suatu bangunan terpenting dalam peradaban manusia. Meskipun pada realitanya membangun gedung bukanlah suatu hal yang mudah, nyatanya gedung-gedung tinggi berikut ini justru dengan gampangnya dihancurkan. Mulai dari alasan usia bangunan hingga yang paling lazim karena ingin membangun bangunan baru yang lebih produktif. Namun dalam praktiknya, penghancuran gedung-gedung tinggi ini juga tak semudah membalik kedua telapak tangan. Banyak cara yang dilalui demi mengubah gedung yang tadinya berdiri kokoh menjadi roboh tak berbentuk. Apalagi penghancuran gedung juga harus dilakukan dengan prosedur yang tepat, sehingga tak menghambat proses penghancuran. Nah, berikut ini adalah daftar gedung tertinggi di dunia yang pernah dihancurkan. Menara Landmark. Dibangun pada tahun 1957, gedung ini langsung menyandang status sebagai gedung tertinggi di Texas. Pada awalnya, gedung yang terkenal dengan jam digital raksasa ini begitu ramai dan menjadi pusat berbagai kegiatan. Namun, pada tahun 1990, gedung ini ditutup dan dibiarkan kosong bertahun-tahun. Keadaan gedung semakin parah setelah mengalami kerusakan usai terkena angin puting beliung pada Maret 2000. Hingga 6 tahun kemudian, dengan biaya yang ditaksir sekitar $30.000 atau senilai 500 juta rupiah, gedung ini resmi dihancurkan melalui cara diledakkan dengan menggunakan 360 pon bahan peledak. Penghancuran gedung diawali dengan melakukan pengkajian wilayah sekitar terlebih dahulu, yang mana tahap ini membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Setelahnya, dinding bantalan non-beban gedung yang akan diledakkan harus dihilangkan agar bisa memudahkan proses selanjutnya. Setelah itu barulah memasuki tahap eksekusi di mana bahan peledak itu dipasang di beberapa bagian titik vital bangunan. Di tahap ini semuanya harus disesuaikan dan diperhatikan dengan matang, seperti bahan peledak dan waktu ledakan. Setelah dipastikan aman dari area sekeliling, barulah bahan peledak diaktifkan dari jarak tertentu dengan sebuah alat peledak dan tak sampai beberapa menit, gedung sudah berhasil dihancurkan. Menara AFI menjadi tempat kantor dan ruang seminar Departemen Ilmu Sosial dan Pendidikan Universitas Goethe Frankfurt, Jerman. Menara AFI merupakan salah satu gedung tertinggi di Eropa yang pernah dirobohkan, di mana gedung ini memiliki ketinggian sekitar 116 meter. Karena adanya proyek pembangunan 2 blok gedung baru yang akan digunakan untuk perkantoran dan pusat bisnis di lokasi itu, pada medio Juli 2013 sampai Januari 2014, gedung ini dihancurkan secara bertahap. Namun, karena banyak keinginan dari beberapa pihak supaya penghancuran dilakukan secepatnya, membuat gedung ini dihancurkan dengan cara diledakkan pada 2 Februari 2014, di mana penghancuran dimulai dengan merobohkan kerangka beton terlebih dahulu. Lalu, pada tahap finishing, inti bangunan gedung Menara AFI dirobohkan dengan menggunakan sekitar 950 kg bahan peledak yang dimasukkan ke dalam 1.500 lubang yang tersebar di lantai 5 dan 17. Department Store Tosserba GL Hudson berlokasi di Michigan, Amerika Serikat. Gedung ini merupakan gedung toko departemen store yang dibangun pada tahun 1911. Memiliki tinggi sekitar 440 kaki atau setara 134 meter, gedung ini memiliki banyak fungsi, mulai dari sebagai pusat perbelanjaan atau toko retail hingga sebagai pusat perkantoran. Pada saat peresmiannya, gedung Tosserba GL Hudson langsung menarik perhatian dengan statusnya sebagai gedung department store tertinggi di dunia. Namun kejayaan gedung ini tak bertahan lama. Pada tahun 1998, gedung ini diledakkan setelah adanya merger oleh The GL Hudson Co. yang bergabung ke dalam divisi department store dari Dayton Hudson Corp. Praktis, hal ini membuat karyawan dan seluruh kegiatan perusahaan dipindahkan ke Minneapolis hingga membuat gedung ini dijual dan dimusnahkan. Di sisi lain, ledakan gedung yang memiliki 33 tingkat ini menarik perhatian 20.000 orang untuk menyaksikan penghancuran secara langsung. Namun di balik itu semua, peledakan gedung ini justru menimbulkan efek domino terhadap lingkungan sekitar. Salah satu dampak instannya yakni membuat kereta layang Detroit People Mover yang berada di dekat gedung ini rusak dan tak mampu beroperasi.
Pembangkit listrik Brighton Point. Pembangkit listrik bertenaga batubara ini resmi dibuka pada tahun 1963 dan terletak di wilayah Somerset, Massachusetts. Setelah sempat mengalami masa-masa sulit, pembangkit listrik ini akhirnya resmi ditutup pada Mei 2017. Pemilik baru kala itu menyebut kalau penutupan pembangkit listrik ini didasari harga listrik yang rendah serta biaya yang mahal untuk merawat berbagai fasilitas dan mesin pembangkit listrik. Hingga pada tahun 2019, pembangkit listrik ini dihancurkan dengan teknik implosion atau ledakan. Karena tinggi menara pendingin yang mencapai 152 meter membuat peledakan pembangkit listrik ini begitu spektakuler. Bahkan saat proses penghancurannya sempat menarik perhatian warga sekitar. Penghancuran pembangkit listrik ini sendiri berjalan cukup lama. Kabarnya butuh waktu berbulan-bulan bagi para pekerja untuk menghancurkan dan membersihkan puing-puing bangunan secara maksimal. Pembangkit listrik Westerholt. Pembangkit listrik ini didirikan pada tahun 1960-an dan berlokasi di Gelsenkirchen, Westerholt, Jerman. Dengan tinggi cerobong asap yang mencapai 337 meter dan mampu menghasilkan tenaga listrik sebesar 150 MW, membuat pembangkit listrik ini menjadi salah satu pembangkit listrik terbesar Jerman di masanya. Salah satu bagian paling menarik di pembangkit listrik ini ialah cerobong asapnya yang tinggi menjulang dan merupakan yang tertinggi di dunia. Namun karena alasan tertentu, pembangkit listrik ini ditutup pada 2005 dan dihancurkan 1 tahun berselang. Proses penghancuran pembangkit listrik ini dilakukan dengan meletakkan 2 bahan peledak di bagian tengah dan bawah cerobong. Tak perlu waktu lama, pembangkit listrik Westerholt itu pun ambruk seketika. Plaza Mina memiliki tinggi 165 meter dengan 4 tower yang terletak terpisah. Gedung ini mulanya dibangun pada tahun 2007 oleh developer. Namun pembangunannya berjalan mandek hingga terhenti pada 2012 setelah adanya konflik antara developer dan pemilik gedung. Sempat ada keinginan untuk melanjutkan pembangunan. Namun karena masalah biaya, lagi-lagi rencana pembangunan gedung yang berlokasi di Abu Dhabi tersebut dibatalkan. Hingga pada tahun 2020 bangunan dihancurkan karena Plaza Mina dianggap merusak pemandangan kota. Bukan hanya itu saja, pemerintah setempat juga menyebut kalau penghancuran gedung tersebut ada kaitannya dengan pembangunan kembali pelabuhan Mina Zayed. Proses penghancuran sendiri berlangsung singkat. Dengan mengandalkan 13.000 pon bahan peledak plastik, Plaza Mina berhasil dirobohkan dalam waktu hitungan detik. Nah, itulah daftar gedung tertinggi di dunia yang pernah dihancurkan. Menurut kalian, mana proses penghancuran gedung yang paling spektakuler dan memukau? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.